Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah dan melakukan teror di Kabupaten Duga, Papua. Dalam aksi penembakan tadi pagi, 9 orang warga sipil tewas dan 1 orang lainnya terluka. Warga sipil kembali menjadi korban aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Koyoga. Tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, KKB melakukan penembakan membabi buta terhadap 10 warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. 10 orang menjadi korban terkena tembakan dalam aksi teror ini. 7 orang korban langsung meninggal dunia di tempat, sementara 3 orang lainnya mengalami luka serius. Setelah mendapat perawatan, menurut Direktur Reskrimum Polda Papua, 2 orang korban lainnya akhirnya meninggal dunia dan menambah korban tewas menjadi total 9 orang. Nama-nama korban yang meninggal adalah Pendeta Elias Serbaye, 45 tahun, Julius Watu, Habertus Goti, Daeng Maramli, Taufan Amir, Johan Alex, Yuda Hurusinga, Hasjon, dan Sirajudi. Sementara 1 korban dalam kondisi kritis bernama Sudirman. Semua korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Pasca penembakan, kondisi tempat kejadian perkara dinyatakan siaga 1. Saat ini, tim Damai Karten sudah berada di lokasi bersama dengan Polres Nduga dan anggota TNI. Dari Nduga, Papua, Desius Termas, TV One mengabarkan. 10 orang yang merupakan warga sipil dinyatakan tewas usai mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata di Kampung Nonggolait, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 16 Juli 2022. Dari 10 korban tewas, 1 orang diketahui merupakan seorang pendeta warga asli Nduga. 9 korban lainnya berhasil dikirim ke Timika beserta 2 korban lain yang alami luka-luka. Saat ini 9 jenazah beserta 2 korban luka sudah berada di RSUD Mimika guna mendapatkan penanganan lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kronologi kejadian. Semuanya rencananya akan dievakuasi di sini. Berapa orang? Yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Berapa orang? Untuk jumlah korban nanti akan kita sampaikan lagi. Ya, sementara belum ada jumlah yang pasti. Tangis keluarga pecah saat 11 dari total 12 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua dievakuasi ke RSUD Mimika. Dari 11 warga yang dievakuasi, 9 orang meninggal dunia dan 2 lainnya kritis. Sementara 1 warga yang meninggal lainnya merupakan warga Nduga. Kami dari Polres dan Satgas Karten dan rekan-rekan TNI pasca mendapatkan informasi tadi pagi langsung mendatangi TKP, di sana ditemukan para korban dan kemudian melakukan evakuasi penyelamatan rekan-rekan yang warga masyarakat yang masih dalam keadaan sehat, dan kemudian sebagian mengevakuasi warga yang sakit dan luka, kemudian membawa jenazah serta melakukan pengejaran. Bilang apa?
Kami telah menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Kapolres Mimika, dan Bapak Kapolres Mimika langsung menghubungi Bapak Sekda Kabupaten Duga. Jawabannya adalah untuk peti dan transportasi bagi yang dipulangkan akan ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Duga. Ini perlu kita ketahui bersama. Seluruh peti akan ditanggung. Kalau yang dipulangkan berarti transportasi pesawatnya juga ditanggung. Kalau yang dimakamkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian tambahan bahwa hasil komunikasi dengan Humas Rumah Sakit RSUD terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban ini perlu dilakukan otopsi karena itu kepentingan dari medis dan juga penyidikan. Sehingga bagi kita keluarga, mari kita berikan kepercayaan kepada medis dan juga kepentingan hukum sampai selesai urusannya dengan medis dan urusan kepentingan penyidikan, dalam hal ini otopsi, baru kita akan diserahkan kepada keluarga. Jadi mohon dipahami semua, jangan sampai ada yang ada pernyataan-pernyataan atau keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan kepentingan kita bersama. Jadi pada intinya bahwa kita semua turut berduka cita dan prihatin atas kejadian ini, namun dalam prosesnya kepentingan dinas juga medis juga kita utamakan untuk mengurus semua jenazah dan juga
kami